Janganlah kita dijak waktu berpuluh tahun untuk mengucapkan kalimat ini dan diwafatkan Allah setelah kita mengucapkan kalimat ini. Tapi kita pengen menjalankan ini sunnah Rasulullah. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ayo bismillah kita baca. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada kita agar kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena di situ banyak ayat menunjukkan jangankan orang seperti kita yang lemah, yang penuh dosa, hamba-hamba Allah yang mulia yang disucikan Allah dari dosa pun mereka selalu beristighfar. Para anbiya, para mursalin, terkhusus beliau baginda Nabi Muhammad SAW yang disaksikan oleh sahabat dan Rasulullah pun menyatakan dengan dirinya sendiri bahwasanya beliau tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah di dalam setiap harinya. Sahabat bahkan memperhatikan Rasulullah SAW dalam satu duduk terkadang tidak kurang dari 70 kali beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan ini tidak lain bukan untuk memberikan pelajaran buat kita dan untuk kita berpikir kalau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi yang paling disucikan Allah, Nabi yang telah dijanjikan Allah, kalupun punya dosa, ghufira lahu ma taqaddam, Allah ampunkan sebelum Nabi melakukan itu dosa, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan terjadi, dan semua itu tidak terjadi pada diri Rasulullah. Nabi beristighfar tidak lain dan bukan pertama untuk mendidik kita agar kita berpikir kalau Nabi banyak beristighfar, yang suci, yang bersih dari dosa, bagaimana kita yang penuh dengan kekurangan, dosa dan kehilafan ini. Kemudian istighfar yang diajarkan Rasulullah juga merupakan bentuk zikir dan doa. Artinya kalau memang ada di antara kita benar-benar merasa tidak punya kesalahan, tidak punya dosa, kita tetap disuruh untuk istighfar, untuk menjadikan itu bagian daripada zikir yang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang zikir, tentang istighfar, memang itulah tadi, kadang-kadang kita harus beristighfar dan nunggu kita punya dosa. Ya, seperti kita kalau pelajari sedikit tentang bab doa keluar dari kamar mandi, bab keluar dari kamar mandi atau WC Baitul Khala. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berucap ghufranak, minta ampun sama Allah, ampunkan aku ya Allah. Doa itu banyak, diantaranya alhamdulilladzi adhaba anni al-adha wa afani, ada tambahan wa yabghani ma yanfa'uni. Terakhir ditutup dengan ghufranak, ya, ampunanmu ya Allah, ampunkan aku mana yang kurang lebih. Nah, kalau kita pikir, ya, apa yang kita lakukan dari dosa? Memang ada sebagian orang na'udzubillah dzalik berbuat dosa di dalam kamar mandi. Tapi banyak orang-orang saleh, dan mudah-mudahan kita termasuk, tidak akan kita melakukan dosa di dalam kamar mandi. Ya, apa dosa kita sehingga kita keluar? Ya, Nabi yang mengajarkan mengucapkan ghufranak. Nah, ulama mengatakan dosa kita di situ minta ampun bukan karena dosa sebetulnya, tapi karena kita tidak berzikir kepada Allah dengan talaffuz di dalam kamar mandi. Nah, itu dianggap suatu kesalahan. Ya, kita tidak bisa mengucapkan zikir dengan talaffuz, dengan mengucap. Ada orang tidak berzikir hati, tidak berzikir dengan lisan di dalam kamar mandi. Tapi sebagian orang-orang yang soleh, orang-orang yang memang hatinya hidup, mereka tidak bisa berzikir dengan lisan karena dilarang di dalam kamar mandi. Mereka tetap berzikir di dalam hatinya. Nah, atas ketidakbisaan kita, padahal itu memang larangan Allah. Itu sebenarnya larangan Allah. Kita tidak boleh berzikir dengan talaffuz dalam kamar mandi. Tapi dengan itu kita seakan-akan melakukan minta maaf sama Allah, karena kita tidak mengingat Allah dengan lisan. Padahal itu sebetulnya sudah larangan dari Allah. Itu yang dikatakan ulama dalam penafsiran ketika ditanyakan dosa apa yang kita lakukan dalam kamar mandi. Sehingga Rasulullah SAW mengajar kita keluar dari kamar mandi mengatakan ghufranak. Jadi begitu ikhwan rahimakumullah. Kalau kita ingat diri kita ini tentang kesalahan kita, kalau pakai kacamata kita uang biasa, mungkin kita ngerasa tidak punya dosa, tidak punya salah. Tapi kalau kita pakai kacamata mereka mugharrabin, jangankan kelalaian kita, kebaikan kita pun bisa dinilai sebagai suatu kesalahan. Diamnya kita melewati waktu, menit, bahkan mungkin detik, menit, bahkan mungkin hitung-hitungan jumlahnya banyak,
diam bengong, dak ngoceh dak apa, itu bisa jadi suatu kesalahan dan perlu diistighfari bagi mereka siapa mugor Robin. Kenapa? Karena kalau mereka gunakan itu waktu yang sekian menit dengan zikir, tentu menjadikan mereka dekat kepada Allah. Kalau mereka gunakan dengan sholawat, dengan apa, tapi tidak mereka gunakan, nah itu suatu dianggap suatu kesalahan, dan kesalahan ini butuh dengan istighfar. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ma yatakhassara ahlul jannah fil jannah illa saat tamur bi dzikrillah. Tidaklah satu penyesalan yang disesali oleh mereka ahli surga di dalam surga kelak, kecuali di saat mereka diingatkan tentang waktu semasa hidup yang tidak digunakan untuk zikir kepada Allah, tidak digunakan untuk ingat kepada Allah. Itu akan jadi penyesalan. Kita bahkan kalau nyesal, kita pasti akan astagfirullah, ngapulana terlambat, ngapulana tidak macam itu. Fa'atat minal khairat, lepas dari kita suatu kebaikan akan menjadikan kita beristighfar, padahal bukan dosa. Padahal bukan dosa. Lepasnya suatu kebaikan itu kita anggap suatu dosa, padahal dia bukan dosa. Seorang terlambat sholat, datang takbiratul ihram, dia baru masuk masjid, imam bismillahirrahmanirrahim, dia baru masuk, itu bagi orang yang memang hatinya hidup, dia akan beristighfar, ngapalah aku terlambat. Nah, sholat lupa ngawak siwak, astagfirullah, ngaku ada lupa. Padahal itu meninggalkan sunnah, bukan dosa. Tapi orang yang hatinya memang sudah dekat sama Allah, mugarrab, itu dianggap suatu kesalahan, itu adalah dosa bagi mereka. Sehingga kita pun alhamdulillah kadang-kadang seperti itu. Ya, ketika kita lupa dengan sesuatu yang baik yang kita tidak lakukan, kita berucap astagfirullah. Ngapa? Dosa apa yang kita lakukan? Tidak dosa. Lepas suatu kebaikan dari kita. Lepasnya suatu kebaikan itu kita anggap suatu dosa. Hakata ikhwani rahimani rahimakumullah. Nah, kemarin terakhir kita sudah bacakan, mudah-mudahan ikhwan sudah menghafalkannya dan sudah mengamalkannya bagi yang memang belum hafal. Ya, seminggu kan? Ya, kalau itu pesantren hafalan seminggu juga waktu tak hafal dicetak udah. Diimbar, ditegakkan. Yang belum hafal sudah hafal belum? Sayyidul istighfar, hadiah dari Rasulullah. Rasulullah cinta sama kita, tunjuk bonus luar biasa. Baca Sayyidul Istighfar, yang mengatakan ini Sayyidul Istighfar, pemimpin daripada istighfar, semua istighfar, pemimpinnya inilah istighfar ini. Yang mengatakan dia Sayyidul Istighfar adalah Rasulullah. Dan Rasul mengatakan siapa yang membacanya di siang hari, di pagi hari dengan keyakinan tentang ampunan dosa Allah berikan kepadanya dengan Sayyidul Istighfar tadi, lalu dia diwafatkan Allah di siang hari itu, dipastikan masuk surga. Iya kan? Yang mengabarkan itu Rasulullah. Siapa yang membaca di petang hari Sayyidul Istighfar dengan keyakinan, lalu saatnya dia diwafatkan Allah di malam hari itu, maka dia dipastikan masuk surga. Kurang apa Ikhwan? Bukan main-main surga nih. Surga ini bukan pahala, surga. Masa kita tidak mau usaha? Yang belum hafal-hafalkan Ikhwan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Anda bisa pastikan seandainya antum ada sayembara hafalkan 15 nama kepala negara, presiden misalnya, atau 15 menterinya Jokowi. Siapa yang ngapal dapat mobil. Usaha ada ente. Yang butuh dia minta ngapal gitu. Yang butuh dia minta biar ditalkin dia ngapal. Wallah pasti. Ya, sebutkan 5 nama menteri, hafalkan. Sebutkan 15 nama menteri-menteri Jokowi. Misal, siapa yang ngapal dia satu mobil. Wong butuh dia pengen ngapal. Allah ini lebih dari itu ya kawan. Surga. Nabi yang ngomong. Rasulullah yang ngomong. Sekali lagi ya kawan. Antum ngapal kini nyenang kata Nabi. Antum gak usah tujuan masuk surga, nyenang kata Nabi sudah Allah. Aku nak ngapal ya Allah, aku nak ngapal biar Rasulullah senang. Aku cinta sama Nabi. Aku hafalkan ini karena Nabi nyuruh, karena Nabi menyuruh aku membaca ini. Tak usah pakai subuhnya, tak usah, tak apa-apa. Nak nyenangkan hati Rasul. Antum bahkan harusnya balik ke rumah, tanya bini kita, hafal belum Sayyidul Istighfar? Belum, suruh dia ngapal. Anak kita yang hafal lagu segala macam, hafal segala macam tuh. Suruh hafalkan ini. Anak antum hafal juz amal, alhamdulillah. Tanya apa nak Sayyidul Istighfar? Belum hafal, suruh hafal. Suruh hafalkan. Kita semua harus hafal ini. Karena janji Rasul luar biasa. Dan jelas ini untuk ngampuni dosa kita. Kalau kita tidak percaya dengan junjungan Nabi, ya mana kita? Nasallahu alaihi. Idza jaa Rasulullah fa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت